Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada kelas ekstensi, kelas karyawan ya. Ini tepatnya di SGAP 27. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan bertepatan dengan hari ini juga di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, kita semua sedang melaksanakan ibadah saum ya. Yang mudah-mudahan saum kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan saum-saum ke depan sampai berakhir di tahun ini di bulan Ramadan ini juga mudah-mudahan diberikan kelancarannya. Nah, pada kesempatan hari ini pembahasan kita yaitu kaidah hukum transaksi. Walaupun memang kaidah hukum transaksi pernah kita bahas dan ada sinkronisasi serta integrasinya dengan pokok bahasan kelompok 1 dan 2, tetapi mudah-mudahan dalam kelompok 5 ini capaian pembelajarannya sampai ke contoh-contoh kaidah hukum transaksi. Misalkan kaidah hukum transaksi untuk murabahah jual beli misalkan. Kemudian kaidah hukum transaksi untuk prinsip titipan misalkan ada wadiah yad amanah dan wadiah yad adomanah. Kemudian juga kaidah hukum transaksi, jadi lebih ke implementasi transaksi kaidah hukumnya ya. Kemudian misalkan kaidah hukum transaksi kerjasama usaha, misalkan mudharabah dan musyarakah. Kemudian juga kaidah hukum transaksi untuk jasa-jasa, misalnya ada wakalah, ada hiwalah, ada kafalah, terus juga ada rahan ya, gadai syariah, kemudian yang lain-lainnya juga. Kemudian kaidah hukum transaksi sewa menyewa, ada ijarah muntahah bitamlik. Kemudian juga ada kaidah hukum transaksi untuk pinjaman maupun pinjaman kebajikan, bisa kod maupun kordu hasan ya. Mudah-mudahan sampai ke ilustrasi dan implementasi bentuk-bentuk kaidah hukum transaksi setiap transaksi ya gitu. Walaupun tidak seluruhnya, mudah-mudahan paling tidak ada salah satu contoh kaidah hukum transaksi dalam transaksi-transaksi syariah muamalah yang tadi saya sebutkan ya. Dan mudah-mudahan kedalaman atau capaian pembelajarannya sampai di situ. Mudah-mudahan hari ini Kang Fitrah menjadi Muhammad Fitrah Mujadid Ferdian, kemudian Kirai Desira Ernasari dan Alifia Fahmi Wahyudi, mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan pencarian dalam materi kemudian sudah didiskusikan sebelumnya, ini juga seperti harapan saya tadi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik mahasiswi dan mahasiswa semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah, lebih tepatnya di kelas karyawan, kelas ekstensi, dinas gabungan 27. Untuk membahas apa yang tadi saya sampaikan, saya kira kelompok 5 hari ini yang terdiri dari Muhammad Fitrah Mujadid Ferdian, kemudian juga Kirai Desira Hernasari dan Alifia Fahmi Wahyudi, saya kira hari ini sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian juga pencarian materi baik makalah maupun PPT-nya. Cuma saya kira kepada Kang Muhammad Fitrah Mujadid ini
makalah sama PPT-nya belum masuk ya, jadi penilaiannya hanya ada di presentasi saja gitu ya. Jadi saya kira secepatnya, karena saya yakin Anda bertiga sudah mendiskusikan ini dengan matang dan segera dikirimkan ya. Bisa siapa saja, mau Muhammad Fitrah, Mujadid, Ferdian, mau Kirai, Desira Hernasari maupun Alivia Fahmi Wahyudi, silahkan segera mengirimkan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira kita lanjut saja ya kepada presentasi dari kelompok 5 ya, yang terdiri dari Muhammad Fitrah Mujadid Ferdian dengan NPM D1, di sini kurang terlihat ya. Kemudian Kirai Desira Hernasari dengan NPM D1 2104772, kemudian Alivia Fahmi Wahyudi dengan NPM D1 2104771. Pada kesempatan sore hari ini kiranya berkenan langsung untuk mempresentasikan, dan saya himbau kepada mahasiswa dan mahasiswi di 27 kelompok lainnya untuk menyimak dengan baik, dan jika ada hal-hal yang memang mesti didiskusikan dan harus didiskusikan, entah itu seputar kaidah hukum transaksi maupun ada hal-hal yang memang kurang dimengerti, silakan boleh didiskusikan dan lanjut nanti pada forum WA ya, atau grup WA ya. Dan nanti silakan Muhammad Fitrah Mujadid Ferdian, kemudian Kirai Desira Alivia Fahmi Wahyudi pada sore hari ini mungkin masing-masing berada masih di tempat kerjanya, kemudian di perjalanan juga dan lain hal sebagainya. Mohon pada kesempatan diskusi untuk selalu standby dan menyimak seluruh pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan yang di luar kelompok 5 ya, silahkan. Dan setiap pertanyaan yang disampaikan kemudian jawaban kita simak dan mendapatkan poin serta nilai tersendiri ya, gitu. Baik, selanjutnya kita simak bersama presentasi hasil kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Fitra Mujadid Ferdian, Kirai Desira Hernasari, dan Alivia Fahmi Wahyudi dengan tema kaidah hukum transaksi. Transaksinya nanti ada banyak ya, ada wadiah, wadiah yad amanah, mudarobah, musyarakah, murabahah, kemudian bayi salam, bayi istisna, bayi musawamah, kemudian wakalah, kifalah, kemudian hiwalah, kemudian rahan, kod dan kode Hasan. Baik, saya persilahkan kepada Kang Fitra, Kirai, dan Alivia. Waalaikumsalam. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fitrah Ferdian, Kirai Desira Hernasari, dan yang ketiga Alivia Fahmi Wahyudi. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kaidah hukum ekonomi syariah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kirai Desira Hernasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang kaidah hukum transaksi ekonomi syariah. Hukum dalam bidang ekonomi syariah tergolong hukum yang bersifat dinamis, sehingga akan mengalami perubahan sesuai dengan wilayahnya. Karena itu hukum ekonomi syariah merupakan lahan yang luas untuk dilakukan ijtihad. Untuk tujuan pemberitahuan hukum Islam atau fikih, para ulama sebenarnya sudah cukup menyediakan landasan metodologi atau manhaj yang kokoh memahami fikih sebatas pada kumpulan hukum Islam tidaklah sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, pembaruan hukum ekonomi merupakan suatu keniscayaan karena suatu hal yang baru boleh jadi hukum ekonomi syariah kompetitor tidak sejalan dengan kesimpulan yang bertajuk dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Kaidah hukum merupakan perumusan yang bersifat general dan sub-sub bagian hukum atau peristiwa yang dengan rumusannya tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi secara parsial. Kaidah hukum tersebut bersumber dari perundangan yang
yang tertulis ataupun tidak tertulis melalui proses-proses yang sah yang harus ditaati oleh warga masyarakat dalam pengertian sederhana atau sempit. Kaidah hukum merupakan asas-asas nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam suatu konkret. Salah satu contoh kaidah hukum adalah apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara aksesornya. Next. Kali ini saya akan memberikan opsi atau poin prinsip dasar transaksi ekonomi syariah. Yang pertama, hukum asal muamalah adalah mubah, diperbolehkan. Yang kedua, fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, menetapkan harga yang kompetitif. Yang keempat, meninggalkan intervensi yang terlarang. Yang kelima, menghindari eksploitasi. Yang keenam, memberikan kelanturan dan toleransi. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Yang kedelapan, meningkatkan investasi yang terlarang. Yang kesembilan, kebebasan membuat kontrak sesuai kesepakatan bersama. Adapun 5 landasan yang perlu diingat seorang muslim yang akan melakukan transaksi ekonomi yang tidak boleh ini. Kita sering disingkat aja maghrib. Maisir, gohor, riba, haram, dan batil. Itu yang tidak boleh. Goror. Kemudian dalam Islam, transaksi dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, transaksi halal, yaitu suatu transaksi yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang kedua itu transaksi haram, adalah transaksi yang dilarang karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Halal atau haramnya sebuah transaksi tergantung pada 2 option. Yang pertama, objek yang dijadikan transaksi adalah objek halal atau haram. Yang kedua, cara bertransaksi, apakah menggunakan cara yang lebih telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau transaksi halal, atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, di sini kita jelaskan transaksi yang sesuai Islam, syariat Islam itu apa aja. Yang pertama, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, bukan transaksi riba. Yang ketiga, tidak membahayakan diri sendiri apalagi orang lain. Yang keempat, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan dan tidak mengandung unsur judi yang tadi kan, atau maisir, penipuan atau gohor, monopoli atau ihtikar dan lain-lain, apalagi riba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia. Ya, untuk yang selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai fikih hukum transaksi ekonomi syariah. Menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, salah satu syarat untuk berijtihad atau menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi atau manhaj. Manhaj Fatwa Dewan Syariah Nasional secara prosedural ialah terlebih dahulu mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dengan mengeceknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika jawaban itu ternyata ada di sana, maka persoalan itu terjawab sudah dan selesai. Jika tidak ada, barulah mencari kalau-kalau ada ijma ulama tentang hal itu. Kemudian, jika tidak ada juga, yang dengan melakukan kias. 4 prosedur ini telah setidaknya ada 4 solusi fikih yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, al-tashhir al-manhaji, yang dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai dengan aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan namun tetap dalam koridor manhaj yang ada. Artinya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Metode ini dimaksudkan agar menghindarkan fatwa yang disahkan tanpa mengikuti pedoman. Next. Yang kedua, tafriq al-halal an al-haram.
Pertimbangan menggunakan metode ini adalah bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum bisa lepas dari sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional. Metode ini diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi hak milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Next teh. Yang ketiga, iadah al-nazar. Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomankan. Karena faktor sulit diimplementasikan, telaah ulang salah satu cara yang dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang mu'tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah. Karena adanya ilat hukum yang baru dan atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan. Kemudian pendapat tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Metode ini merupakan jalan tengah yang moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang keempat, tahqiq al-manat atau analisis penentuan alasan hukum atau ilat. Bentar ya. Ulangi ya, punten. Yang keempat, tahqiq al-manat, yakni analisis untuk mengetahui adanya alasan hukum atau ilah dalam satu kasus, selain ilah yang diketahui sebelumnya, baik melalui nas, ijma, atau istinbat. Contoh penerapannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 77/DSN MUI/. Semua hal yang disebutkan di atas dilakukan karena ada kaidah bahwa hukum asal dalam ekonomi syariah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, sehingga membuka lebar pintu untuk melakukan terobosan dan inovasi-inovasi dalam perumusan hukum terkait ekonomi syariah. Materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Kaidah hukum tentang akad murabahah ada dua. Yang pertama, putusan nomor 362/AG/2013 ada 3 poin. Yang pertama, margin yang terlalu besar dalam akad murabahah tidak bertentangan dengan syariah selama akad tersebut dibuat secara sukarela, suka sama suka, dan tanpa paksaan. Yang kedua, perbuatan kreditur yang mengeksekusi hak tanggungan sebagai jaminan utang dari debitur bukan perbuatan melawan hukum, apalagi kreditur telah menerima kuasa untuk menyelesaikan utang debitur dengan melelang objek tanggungan sebagai konsekuensi dari akad syariah yang telah disepakati. Yang ketiga, telah menerima kuasa untuk menyelesaikan utang debitur dengan melelang objek tanggungan sebagai konsekuensi dari akad syariah. Selanjutnya, nomor 2, putusan nomor 48 PK/AG/2009 ada 2. Yang pertama, gugatan pembatalan akad murabahah tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebab perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi pada tanggal 27 Desember 2004. Yang kedua, dalam eksekusi atas putusan PN Bukit Tinggi tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama sebab perkara pokok sudah diputus sebelum Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara gugatan ekonomi syariah. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa
mahasiswa dan mahasiswi di kelompok 5 yang sudah menyampaikan presentasi hasil diskusi dan musyawarah tentang kaidah hukum transaksi ya tadi. Jadi ada beberapa hal tadi disampaikan yang memang perlu kita ulas kembali ya. Dan kita perlu pertegas kembali bahwa bentar ya. Kita share screen karena materinya tidak ada, jadi saya ulang-ulang begini. Bentar. Nah, tadi dibahas bahwa coba kita ke yang salah satu transaksi dilarang ya, tadi disampaikan oleh ini saya kira prinsip dasar transaksi ekonomi syariah cukup ya tadi. Jadi hukum asal muamalah adalah mubah. Jadi diperbolehkan sebelum ada aturan atau hukum yang melarangnya gitu. Jadi dalam muamalah itu hukum asalnya itu seluruh bertransaksi muamalah itu diperbolehkan. Tetapi setelah ada hukum aturan yang melarang, berarti yang dilarang itu harus ditinggalkan kecuali yang tidak ada larangannya gitu. Berbeda dengan ibadah hukum bukan muamalah, ibadah ya. Kalau ibadah bahwa hukum asal ibadah itu adalah tidak diperbolehkan setelah ada yang kecuali setelah ada yang mengharuskannya, mengaturnya gitu. Setelah sholat juga kan sebelumnya tidak ada gitu. Tetapi kita sekarang sholat karena sudah ada aturan atau perintahnya gitu. Sebaliknya dengan hukum muamalah. Kalau hukum muamalah dulu itu semua diperbolehkan ya. Tetapi setelah ada aturan yang melarang seperti nggak boleh mendolimi, kemudian ribawi, kan itu sudah ada aturan. Berarti setelah ada aturan perintahnya itu, maka yang diatur, yang diperintah itu harus dilaksanakan gitu. Seperti itu. Kemudian yang lainnya saya kira ini cukup. Nah ini 5 yang harus dihindari dalam transaksi ekonomi ini yang memenuhi unsur selain tadi mendolimi, kemudian yang lain ini maisir, goror, riba, ini harus diharam. Haram misalkan haram karena zatnya berbisnis karena objeknya memang sudah haram, dan objek itu bisa haram karena zatnya, bisa haram karena prosesnya. Misalkan kalau haram karena zatnya berbisnis barang daging babi, misalkan daging anjing, nah ini sudah haram ya objeknya. Tadi disampaikan oleh Kirai bahwa objeknya ya. Kemudian ada juga yang haram karena prosesnya si objek tadi. Jadi jual beli barang-barang hasil pencurian, hasil perampokan itu dijual belikan. Nah jika tahu barang tersebut menjadi haram karena prosesnya gitu. Kemudian barang batil ini tidak boleh ya bertransaksi seperti ini. Salah satunya misalkan sudah kadaluarsa, kemudian sudah expire, sudah busuk, memiliki kelemahan dan kemadorotan, di situ tidak boleh, ini barang batil ya. Kemudian tadi dijelasin, nah ini udah ya, halal haramnya objek yang dijadikan transaksi itu apakah halal atau haram. Tadi sudah saya jelaskan, dan haramnya bisa karena zatnya, bisa juga karena prosesnya. Jadi barang itu sebenarnya halal, tetapi karena dapat diperoleh dari proses yang haram, maka barang tersebut menjadi haram untuk ditransaksikan. Kemudian cara ini yang perlu saya tambahkan saja ya. Yang lainnya cukup sudah jelas bisa dipahami. Nah ini transaksi yang sesuai dengan syariah. Nah ini tidak mengandung unsur jolim, termasuk mengurangi timbangan dan misalkan menyembunyikan hal-hal yang buruk pada objek tersebut, misalkan ada cacat gitu ya disembunyikan. Ini artinya tidak boleh. Jadi transaksi ini berarti mengandung kedoliman dan itu harus dihindari. Dan yang sesuai syariah itu ya tidak mengandung unsur kedoliman. Kemudian tidak ada unsur ribawi gitu ya. Yang jika mengandung unsur ribawi, nah maka di situ tidak boleh ya dalam syariah. Termasuk dalam pinjam meminjam dengan ada kelebihan itu juga apakah di situ mengandung unsur ribawi. Nah, ribawi juga ada beberapa macam ya, ada ribawi nasi'ah, riba fadl, riba riyad, dan riba jahiliyah ya.
Kemudian tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalkan narkoba, kemudian bisnis senjata ilegal, ya gitu, dan yang sekiranya membahayakan orang lain, nah ini tidak diperbolehkan, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, tadi seperti daging babi yang diharamkan karena zatnya ataupun diharamkan karena prosesnya, tidak mengandung unsur tadi judi, maisir, jadi untung-untungan, menipu, kemudian monopoli itu ya, menguasai, kemudian dan lain-lainnya tidak. Jadi walaupun sekiranya untungnya bakal besar, tetapi jika tidak sesuai dengan syariah ini harus dihindari. Salah satunya tadi tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalkan bisnis hiburan, misalkan ya di karaoke misalkan ya, yang sekiranya ini akan membahayakan diri orang lain, di situ ada minuman juga, ada hal-hal yang lain, apalagi yang sudah berkeluarga datang ke situ, intinya ini akan membahayakan dan itu tidak boleh, walaupun kita sebagai pengelola dan mendapatkan omset yang besar, mendapat untung yang besar, saya kira itu transaksi bisnis berekonomi seperti itu harus dihindari ya, karena tidak sesuai dengan syariah. Nah ini hukum tadi disampaikan oleh Alifah, saya kira ini sudah perlu dipertegas kembali ya. Dulu ini Pak Kiai Ma'ruf masih Ketua MUI ya, sebelum menjadi Wakil Presiden RI sekarang ya, seperti itu. Nah di sini disampaikan bahwa setidaknya solusi fikih yang dijadikan landasan dalam fatwa MUI mengenai fikih hukum transaksi itu tadi sudah disampaikan ya, ada 4, ada dasar-dasarnya, sehingga jika memang hari ini terjadi hal-hal seperti ini, mungkin ini sudah dikaji dari beberapa 4 tahapan tadi, misalkan al-tahsir al-manhaji ini diartikan memilih pendapat ringan namun tetap sesuai aturan, bukan? Jadi misalkan kan zaman dulu Rasulullah seperti jual beli juga harus disebutkan ya sigotnya. Saya serahkan barangnya, saya terima uangnya, misalnya kata penjual. Nah di zaman sekarang kan sudah berubah gitu. Nah perubahan itu sekarang diperbolehkan, bukan berarti melanggar yang sesuai dulu, karena perkembangan. Nah ini dasar-dasarnya, salah satunya al-tahsyar al-manhaj. Kemudian juga tadi yang kedua tafrik al-halal al-haram gitu. Jadi di sini tuh mereka itu membuatkan suatu fatwa yang mungkin untuk garis keras, bukan garis keras ya, yang baku terhadap apa yang terjadi zaman Rasulullah, mungkin menganggapnya ini bid'ah atau lain sebagainya. Tetapi apa yang diputuskan hari ini itu berdasarkan 4 tahapan ini, seperti tafrik al-halal, al-haram itu, bahwa konteks di Indonesia kan kegiatan ekonomi syariah belum bisa sepenuhnya lepas dari hukum ekonomi konvensional. Maka daripada itu kan kalau mau saklek bank-bank syariah sekarang seperti, mohon maaf ya, misalkan bank A syariah, bank B syariah itu kan didirikan dari pendahulunya bank konven gitu, dan dia tidak melepas bank konvennya ya. Nah sehingga di situ sebetulnya kalau mau kita kaji bahwa di situ mana mungkin bank A syariah yang didirikan itu berangkat dari permodalan bank A sebelumnya yang karakter konvensional. Artinya bank A syariah ini dimodali dari bank A yang awalnya merupakan konvensional. Berarti kalau begitu permodalan bank A syariah itu dimodali dari bank A konvensional yang dihasilkan dari bentuk bunga. Nah, gitu. Jadi dia itu mendirikan dulu punya bank A konven yang sekarang juga masih ada. Jadi dia itu punya 2 divisi, ada bank A syariahnya. Nah, bank B pun juga begitu. Jadi bank B syariah itu berangkat dari bank B konven yang sebelumnya, dan sampai hari ini bank B ataupun bank A-nya itu tidak dihilangkan, artinya tidak dilebur. Jadi punya 2 gitu. Nah, kita bisa bayangkan bahwa permodalan dari bank A syariah, bank B syariah, bank C syariah yang tidak melebur bank A, B, C konvensionalnya,
itu sudah sangat kita bisa bayangkan bahwa bank A syariah, bank B syariah, bank C syariah itu dimodali dari hasil ribawi juga kan karena bank konvensional gitu. Nah, kenapa ini masih ada belum ini karena memang belum bisa sepenuhnya gitu. Jadi dasarnya sekarang masih akan kalau dari garis ini mana mungkin tetap nggak boleh juga. Iya sih benar, tetapi pertimbangan fatwa ulama mungkin ke yang dua ini, tafriq al-halal al-haram gitu ya. Itu metode ini diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal gitu seperti itu. Banyak hal-hal lain secara implementasi yang memang perlu dikaji. Nah bagi kita yang dari di garis yang agamanya kuat kadang-kadang wah ini MUI nggak benar nih. Nah tapi yang memahami bahwa dasar-dasar itu artinya bukan mengendorkan atau mengurangi kualitasnya dengan kondisi kan 4 imam saja, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali dalam berwudu saja. Untuk Imam Syafi'i setelah wudu kemudian bersentuhan dengan lawan jenis yang ini itu kan batal harus wudu lagi. Tapi imam yang lain ada yang mengatakan tidak asal tidak diikuti dengan nafsu. Semuanya benar. Yang jelas mereka berdasar dan toleransi dengan kondisi keadaan. Mungkin Imam Syafi'i selain dengan dasarnya yang memang bisa dipertanggungjawabkan, mungkin kondisi saat itu di posisi wilayahnya air memang banyak. Kenapa tidak saat bersentuhan? Ya sudah, ambil wudhu aja lagi. Nah, kemudian di imam yang lain mungkin air begitu darurat dan sangat kecil gitu ya, sehingga kalau bersentuhan tidak harus mengambil wudhu kembali, yang penting tidak diikuti dengan nafsu. Jadi semua apa yang diputuskan itu tetap ada dasarnya dengan kondisi. Nah ini yang disebut dengan tafriq al-halal al-haram gitu. Sehingga bagi kita yang tidak paham dengan fikihnya, yang penting kita melaksanakan apa yang sudah dipatwakan saja oleh MUI, karena mereka menjadikan fatwa itu juga pasti sudah dengan berdasarkan fikih-fikih yang mereka pahami gitu. Saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan ada Fadal al-Nazar, kemudian juga berdasarkan yang keempat Tahqiq al-Manar gitu ya. Jadi yang penting bagi kita mah tidak harus terlalu paham ini ya, karena memang kita bukan dari prodi agama ya atau hukum syariah. Nah, kita mah apa yang sudah dipatwakan seperti ini putusan nomor 362 tentang fatwa ya. Nah, ini kita implementasi aja apa yang sudah menjadi fatwa. Adapun tadi dasar pengambilan fatwa berdasarkan 4 kaidah tadi itu ya itu kita percayakan kepada yang lebih ahlinya. Seperti kita dalam fatwa ini margin yang terlalu besar dalam akad tidak bertentang. Oh ini ya ilustrasi yang kelompok 5 ambil ini adalah salah satu kasus murobaha yang sudah merupakan putusan hukum dan sengketa gitu. Jadi ini dulu kasusnya di Padang ya, di Sumatera Barat ya, di Bukit Tinggi, sehingga tadi ada putusan nomor gugatan ini Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Jadi salah ngambil juga ya, harusnya kalau mau ngambil yang fatwa MUI aja tahun 2002 itu fatwa MUI ini ya. Kalau ini mah putusan, artinya pengadilan negeri memutuskan ada sengketa antara nasabah dengan perbankan dalam kasus murabahah gitu. Nah ini putusannya mungkin salah satu komplain dari nasabah itu adalah jual beli dengan margin yang menurut nasabah merasa bebannya terlalu berat gitu, terlalu tinggi mungkin marginnya. Nah, sementara pengadilan agama memutus yang pertama margin yang terlalu besar dalam akad murabahah sebetulnya tidak bertentangan. Nah, memang benar sih tidak bertentangan karena dalam pengambilan margin itu sah-sah saja mau diambil. Kan kalau Anda mau jual beli juga kadang-kadang ada yang sampai 20% kan pengambilannya, ada yang 10%, bahkan di barang-barang yang tidak wajar itu kadang ada yang 100%. Kayak misalkan beli apa ya? Beli lukisan misalkan, lukisan itu modalnya misalnya kita 1 juta, tapi ada orang yang sanggup beli 100 juta. Berapa persen itu keuntungannya? Tapi tidak disebut dengan riba karena
Wa halala bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Yang penting antara penjual sama pembelinya ya numelina wanion sakitu teh, mungkin dia beli seni, beli kepuasan, atau beli yang lainnya, yang manfaatnya menurut dia sepadan dengan harga 100 juta. Yang penjual apalagi senang ya dengan harga jual yang tinggi. Intinya terjadi antara dimingkung gitu. Nah, cuma yang jadi masalah saat komplain ini terjadi, apakah dulu yang ingin saya tanyakan ya, kalau panel agama benar, di sini margin yang terlalu besar dalam tentu tidak bertentangan dengan akad murabahah selama akad tersebut dibuat secara sukarela. Nah, dulu saat terjadi akad, si pembeli itu menyadari nggak, mengetahui nggak dengan margin yang disampaikan oleh pihak perbankan, itu saja. Kalau dulu mengetahui, berarti dia tanda tangan kontrak atau perikatan tadi kan sudah disetujui, kenapa harus ada perselisihan yang sampai masuk ke pengadilan gitu. Nah, intinya ilustrasi yang disampaikan kelompok 5 ini merupakan ilustrasi kaidah murabahah yang betul-betul terjadi dan ini sedang dalam putusan pengadilan gitu. Sehingga di sini di ilustrasi selanjutnya di sini ada gugatan diputus oleh pengadilan negeri ya. Bingung juga ya yang dengarnya tadi Kang Muhammad Fitrah menjelaskan, loh kok langsung pengadilan Bukit Tinggi. Kalau mau sebetulnya di sini kaidah hukum tentang akad murabahah ambil aja fatwa MUI-nya, bukan hasil putusan. Kalau ini mah kasus ya, sudah kasus begitu saya kira ya. Dan beberapa putusan fatwa MUI juga banyak ya di sini rekan Fitra, Alifia dan Kirai. Ya, kalau Anda unduh saja fatwa MUI tentang produk syariah, itu tidak hanya kaidah hukum tentang murabahah, nanti ada tentang bai salam, bai istisna, kemudian wadiah nomor berapa, kemudian musyarakah nomor berapa, ada muncul di situ, dan pasti bahasanya bukan ini mah sebuah kasus tuntutan gitu, ada sengketa gitu, dan ini sebuah pengadilan. Tapi walaupun demikian, terima kasih, dan paling tidak kita sudah mendapat pencerahan tentang transaksi perikatannya, karena kalau memang mau terus mendalami ini butuh 1 semester, 2 semester lagi di perkuliahan selanjutnya. Tetapi kita di sini memang karena kita ekonomi manajemen umum, ini hanya untuk memahami dan mengetahui gitu. Barangkali nanti ada yang terserapnya di lembaga keuangan syariah, paling tidak terlalu awam ya tentang produk-produk syariah gitu. Memang kalau ingin lebih detail, prodi kita harusnya ekonomi syariah gitu. Jadi saya kira sampai kedalaman ini juga cukup ya. Memang sebetulnya untuk ekonomi syariah itu banyak yang masih harus didalami gitu ya, terutama secara implementasi gitu. Cuma karena CPL, capaian pembelajaran kita tidak sampai di situ karena kita bukan prodi ekonomi syariah. Sampai sini pun sudah bagus, sudah alhamdulillah, paling tidak sudah mendapatkan gambaran bagi kita tentang kaidah transaksi syariah ya, seperti itu. Salah satunya tadi di murabahah. Baik, itu saja saya kira dari saya juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Terima kasih kelompok 5, saya ucapkan selamat. Dan selanjutnya kelompok 6 bersiap untuk minggu depan presentasinya. Dan berkaitan dengan kelompok 5, jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan dipandu Kang Fitrah, Kirai, sama Alivia, dan kami memantau setiap pertanyaan dan jawaban yang dijawab oleh kelompok 5 ini selalu mendapatkan poin, dan itu sudah pasti dimana ya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah saum, dan mudah-mudahan saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf juga apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.